Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, saya akan sedikit sampaikan saja introduction terkait, sistem komunikasi digital ya. Jadi, perlu kita ketahui juga untuk sistem komunikasi digital itu sebenarnya basic-nya masih sama dengan, sistem komunikasi analog yang mungkin teman-teman sudah pelajari sebelumnya di semester yang lalu ya. Jadi, konsepnya tetap sama, di sini ada sinyal informasi, konsepnya mau komunikasi analog ataupun digital dua-duanya tetap sama. Jadi dalam sistem pengiriman informasi, itu ada sinyal yang disebut dengan sinyal informasi atau message, dan yang disebut dengan sinyal carrier atau pembawa. Di mana di sini ada sinyal pesannya, kemudian masuk ke dalam modulator, kemudian ditambahkan dengan sinyal carrier untuk, siap diproses atau dimodulasikan atau dikirim, kira-kira seperti itu. Nah, makanya nanti ada modulasi, sebelumnya teman-teman sudah mengenal di semester kemarin disebut dengan modulasi analog. Nah, ternyata modulasi analog ataupun modulasi digital atau proses pengiriman sinyal analog atau sinyal digital, itu modulasinya itu kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan sumbu X itu adalah sinyal informasi, ini sumbu X ya. Kemudian di sumbu Y itu adalah sinyal carrier, ini sumbu Y. Nah, eee, jika sinyal informasinya bersifat analog, maka dan juga sinyal carrier-nya bersifat analog juga, maka modulasi yang kita pakai adalah AM, FM, dan PM atau ini teman-teman sudah mengenal ini di semester yang lalu. Nah, kemudian bagaimana dengan jika sinyal informasinya digital? Nah, jika sinyal informasinya digital, tapi sinyal carrier-nya analog, maka jenis modulasinya adalah ASK, FSK, dan PSK. Bagaimana jika sinyal informasinya analog, tapi sinyal carrier-nya digital? Maka modulasi yang dipakai adalah PWM, PAM, PCM, dan lain-lain. Nah, kalau keduanya digital, jadi sinyal informasinya digital dan carrier digital, nah ini yang sudah diimplementasikan dalam sistem komunikasi kita saat ini, maka jenis modulasinya adalah spektrum, CDMA, dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Nah, ini secara secara general, jadi secara global sistem komunikasi gambarannya seperti ini ya. Jadi sistem komunikasi mau itu analog, mau itu digital, sistem komunikasi ada yang disebut dengan sumber atau sumber informasi, di mana di sumber informasi ini nanti ada informasi, ya, di sini ada informasi yang harus dikirim, makanya disebut dengan transmitter atau dipancarkan. Jadi harus dikirim, jadi sumber tersebut atau informasi tersebut dititipkan melalui transmitter, kemudian dikirim melalui kanal. Nah, kalau kanal ini adalah saluran atau medianya, media transmisinya maksudnya ya, media transmisi. Jadi ada sumber informasinya, kemudian media untuk mengirimkannya, dan ini adalah media untuk mentransmisikannya atau mengirimkannya. Atau kalau kita menganalogikannya, anggaplah sumber ini adalah air, air dari sungai atau dari dalam tanah misalnya, dan transmitter ini adalah kerannya, kira-kira seperti itu. Nah, air ini keluar dari keran kemudian mau dikirim ke mana, biasanya seperti itu kan. Wah, air itu akan dikirim misalnya ke rumah tetangga misalnya, di receiver-nya itu anggapnya rumah tetangga. Nah, bagaimana cara mengirimkannya? Bisa menggunakan paralon misalnya. Jadi kanal ini adalah media atau saluran transmisinya. Jadi informasi tersebut dikirim dengan menggunakan transmitter, melalui kanal atau media transmisi, kemudian nanti diterima di receiver, kemudian baru diterima di penerimanya. Itu adalah gambaran sistem komunikasi secara global. Nah, yang menjadi sumber informasinya, di sini sumber informasinya itu bisa bersifat analog maupun digital. Jadi tergantung ya, tergantung sumbernya. Kalau kayak
saya seperti ini, ngomong seperti ini, mungkin ini yang saya ucapkan nih analog, tapi pada prosesnya, pada saat prosesnya dikirim ke teman-teman, itu, bersifat sumber informasinya sudah bersifat digital, kira-kira seperti itu. Tipe informasinya juga ada yang bersifat voice, data, video, musik, dan lain-lain, kira-kira itu. Nah, saya gambarkan sedikit terkait, komunikasi digital. Jadi sebelumnya teman-teman sudah tahu ada sistem analog dan ada sistem digital. Kalau digambarkan bentuk sinyalnya itu biasanya sistem analog bentuk sinyalnya bentuk sinyal sinusoida seperti ini ya, sinusoida biasa. Kalau digital itu biasanya sinyalnya itu berbentuk digit. Jadi, biasanya, digit entah 01 ya gambarannya gini lah ya. Gambarannya seperti itu. Jadi, sinyal digital itu adalah bentuknya digit atau 2 bit, di mana, dia punya karakter terdiri dari 2 bit, kira-kira seperti itu. Jadi hanya 0 dan 1 besarannya digitnya. Kalau analog kan besaran setiap ininya tergantung dari amplitudonya ya. Kalau digital itu hanya 2, 0, dan 1, kira-kira seperti itu. Nah, proses dari kayak suara saya nih, suara saya bisa didengarkan oleh teman-teman, itu ada yang namanya proses mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital itu kita butuh proses ya. Proses mungkin teman-teman pernah dengar juga prosesnya adalah analog to digital conversion atau konversi dari analog ke digital. Jadi, bagaimana suara saya yang analog ini bisa dikirimkan dan bisa nyampe ke teman-teman dalam jarak yang cukup jauh gitu ya, dalam, jarak jangkau yang berbeda-beda, dengan tempat yang berbeda-beda, tapi tetap bisa didengar oleh teman-teman, itu adanya yang disebut dengan proses konversi dari analog ke digital. Jadi suara saya analog, kemudian dikonversi menjadi digital dalam bentuk sinyal digital sehingga bisa dikirimkan ke teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, proses pengubahan sinyal analog menjadi sinyal digital itu ada dua proses sampling dan proses kuantisasi. Begitupun sebaliknya, proses dari mengubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog itu juga prosesnya sama, dekuantisasi atau disampling, resampling, jadi kebalikannya. Ya, jadi, jadi sinyal analog, sinyal digital nih dua-duanya sebenarnya saling berhubungan dalam sistem komunikasi, hanya yang menjadi titik berat atau biasanya yang menjadi poin utama dari sistem komunikasi digital ini adalah adanya proses yang disebut dengan proses sampling dan juga proses kuantisasi. Ya, jadi dua proses ini yang menjadi pembeda dibandingkan dengan sistem komunikasi analog saja ya. Nah, bedanya itu. Jadi di komunikasi digital ada proses yang disebut dengan sampling dan kuantisasi. Jadi kalau dalam pengiriman informasi nih dari sumber, kemudian ke transmitter, kanal, receiver, dan penerima, kalau analog itu flat seperti itu saja. Tidak ada konversi dan lain-lain. Nah, kalau sistem komunikasi digital itu ada proses yang dimana dia harus mengubah dari sinyal analog ke digital. Jadi misalnya sinyal saya dari sumber ini analog untuk bisa masuk ke kanal, nama juga sistem komunikasi digital, nah dia harus dikonversi menjadi digital. Jadi dari analog to digital, diproses sebelum masuk di transmisinya, kira-kira gitu. Ya, jadi komunikasi digital itu dua proses yang menjadi pembeda atau proses utama tambahan yang selalu berulang-ulang dibahas dalam sistem komunikasi digital itu adalah terkait sampling dan kuantisasi. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita perlu yang namanya digital atau sinyal digital? Karena ini berdasarkan penelitian, jadi teknik digital ini dapat membedakan antara simbol-simbol diskrit, sehingga mampu meregenerasi sinyal dari sinyal yang rusak. Jadi kalau ada sinyal rusak, dia bisa langsung berarti diperbaiki pilihannya hanya 0 atau 1, tidak ada pilihan yang lain. Beda dengan sinyal analog ya. Analog kalau dia rusak, ya rusak saja gitu, tidak bisa diperbaiki dan sulit untuk, eee, diperbaiki menyerupai sama dengan aslinya. Nah, teknik-teknik pemrosesan pada sinyal digital itu biasanya ada beberapa. Yang pertama itu adalah kompresi data,
kemudian ada error correction atau channel coding, ekualisasi, dan security. Keuntungan lainnya menggunakan sinyal digital adalah mudah mencampur sinyalnya, sehingga dan juga dapat menggunakan teknik digital yang pastinya. Nah ini gambarannya. Jadi, eee, jadi ini adalah proses perubahan sinyal, kira-kira seperti itu ya. Jadi sinyal yang dikirim awalnya mungkin seperti ini. Seiring berjalannya waktu, dalam proses pengiriman sinyal, misalnya terutama sinyal digital, pastinya sinyal-sinyal ini akan mengalami perubahan ya, atau noise atau gangguan seperti ini misalnya. Kemudian dia akan berubah lagi seperti dia akan berubah lagi seperti ini. Nah, pada saat mau nyampe di penerima, sinyal-sinyal ini bisa diperbaiki atau diregenerasi seperti itu. Dengan ketentuan atau settingan tertentu sehingga menghasilkan sinyal yang diterima dan di mana sinyal yang diterimanya ini adalah bentuknya sama, gitu ya. Itu keuntungannya penggunaan teknik digital atau sinyal digital. Dibandingkan dengan sinyal analog, proses regenerasi sinyal ini atau pulsa ini nggak ada. Jadi, regenerate pulse ini nggak ada dalam sistem komunikasi analog, ya. Nah, ini gambaran blok diagram untuk sistem komunikasi digital, ya. Nah, ini pembedanya. Nah, ini yang di garis-garis seperti ini. Nah, ini pembedanya ya. Nah, dalam sistem komunikasi digital yang jadi pembedanya adalah adanya beberapa proses, ada proses encoding, enkripsi, channel code, multiplexing sebelum masuk ke proses modulasinya atau proses pengirimannya. Kemudian setelah sampai di penerima misalnya ya, sudah sampai di penerima di sini, dia ada proses lagi misalnya multiple access, ada frekuensi discrete, sampai kemudian didemodulasi, kemudian didemultiplex, kemudian didecode, dekripsi sehingga mendapatkan source kode yang aslinya untuk dibaca atau diterima. Nah, ini jadi yang di garis-garis seperti ini itu proses jadi memang jauh lebih rumit ya dibandingkan dengan analog. Kalau analog pulsa dikirim, dimodulasikan, diterima, kemudian didemodulasikan, hanya itu saja. Tapi kalau digital itu ada proses-proses tambahan, ada encoding, ada enkripsi, ada channel encode, multiplexing, dan lain-lain. Nah, yang sudah saya bahas tadi sempat saya sebutkan di awal terkait proses sampling dan kuantisasi. Nah, proses sampling dan kuantisasi itu merupakan, jadi yang 4 ini, source ini, merupakan bagian dari proses sampling dan kuantisasi tadi, gitu ya. Jadi proses tambahan inilah yang nantinya mengolah sinyal analog menjadi sinyal digital sehingga bisa digunakan dalam sistem komunikasi digital. Nah ini, jadi hal-hal dasar yang perlu diperhatikan dalam sistem komunikasi itu yang pasti terkait modulasi dan demodulasinya. Jadi kalau modulasi itu adalah proses memodifikasi besaran fisik. Ya, teman-teman tahu ya modulasi, proses bagaimana kita bisa mengirimkan sinyal informasi agar sampai di penerima, kendaraannya pakai apa, seperti itu ya. Kemudian demodulasi, bagaimana kita bisa juga mengirimkan ke penerimanya, jadi proses kebalikannya. Nah, dalam transformasi komunikasi digital dasar itu ada beberapa transformasi. Pertama terkait source coding, kemudian ada transformasi informasi sumber, ada juga bentuk gelombang yang sesuai atau matching function. Kemudian ada tambahan redundansi atau fasilitas proses decoding yang akurat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi bit error. Jadi lagi-lagi memang di komunikasi digital ini tujuannya kenapa ada komunikasi digital atau kenapa sih kita nggak pakai komunikasi analog aja? Yang pasti kalau pakai kita komunikasi analog, yang pasti itu kita perlu bandwidth yang lebar, itu pasti. Kedua, setiap sinyal yang dikirimkan, sinyal informasi yang dikirimkan, pasti akan mengalami yang namanya kerusakan. Kalau kita pakai sinyal analog, kemudian komunikasinya analog, saat ada sinyal informasi yang rusak, ya sudah biasanya tidak tidak di-recover atau tidak diperbaiki. Jadi nyampainya juga tidak optimal.
jelek juga, bisanya kena noise atau apalah. Nah, kelebihannya komunikasi digital ini adanya fasilitas proses yang namanya proses decoding tadi. Proses decoding ini tujuannya untuk mengurangi bit error atau juga untuk memperbaiki si sinyal-sinyal digital tadi yang rusak atau meregenerasi. Makanya tadi di sini ada proses namanya regenerasi. Jadi sinyal informasi yang dikirimkan ternyata pada saat proses pengiriman dia mengalami distorsi. Kemudian dia level sinyalnya di-grade atau turun. Dan tentunya level sinyalnya akan semakin turun kalau proses transmisinya semakin panjang. Nah, kalau di komunikasi analog itu nggak ada yang namanya regenerate pulse. Tapi kalau di komunikasi digital itu ada yang disebut dengan regenerate pulse atau meregenerasi atau memperbaiki si sinyalnya, sinyal informasi yang diterimanya. Ya, jadi itu kenapa alasannya kita perlu mempelajari sistem komunikasi digital. Ini sedikit gambaran saja. Nah, untuk ukuran performansi atau kinerja, kalau di analog itu biasanya kita kenal dengan istilah SNR atau SNR, sinyal to noise ratio. Nah, kalau di komunikasi digital itu ada yang disebut dengan eh, jadi sistem komunikasi digital itu ukurannya itu dinyatakan dalam bentuk data rate atau bit per second. Dan ada yang disebut, ada beberapa literatur lain juga membahas bahwa sistem komunikasi digital ukurannya adalah probability of bit error rate. Walaupun lebih sering ini ya. Nah, eh, kalau di sistem komunikasi analog, ukuran performansinya itu dinyatakan dalam SNR. Kalau di digital, performansinya dinyatakan dalam bit error rate, jadi BER. Nah ini. Jadi kalau di analog itu SNR, kalau di digital itu ukuran performansinya dinyatakan dalam BER, bit error rate. Nah ini sedikit review saja mengapa komunikasi digital, yaitu tadi mudah untuk meregenerasi sinyal yang terdistorsi, tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian, repeater regeneratif di sepanjang jalur transmisi dapat mendeteksi sinyal digital dan mengirimkan kembali sinyal baru yang bersih atau bebas noise. Nah, itu kelebihannya. Kalau di analog ini nggak ada. Kemudian, di sistem komunikasi digital itu ada repeater regeneratif dan ini berfungsi untuk mencegah akumulasi noise di sepanjang jalur. Jadi kalau sinyal analog itu ada noise di sepanjang jalur ya dia akan terakumulasi. Nah, kalau di sistem komunikasi digital karena dia ada yang disebut dengan repeater regeneratif ini tujuannya untuk mengirimkan kembali sinyal baru yang bersih dan bebas noise sehingga noise-nya tidak terakumulasi. Jadi pada saat di receiver ya noise-nya itu mungkin bisa jadi sudah berkurang, nggak ada, atau malah sebenarnya diregenerate kembali, jadi bersih noise-nya. Itu kelebihannya. Kemudian yang lain, kelebihan lainnya, sistem komunikasi digital ini kebal terhadap distorsi ya. Nah, kebal terhadap distorsi dan gangguan. Kenapa kebal terhadap distorsi dan gangguan? Ya, itu tadi. Kebal terhadap distorsi dan gangguan karena dia ada sistem regeneratif tadi. Jadi dia bisa meregenerasi sinyal yang terdistorsi. Jadi nggak bisa terdistorsi, kira-kira seperti itu. Ini alasan-alasan lain, perangkatnya lebih fleksibel, kemudian biayanya rendah, penggunaan eh, F- multiplexing digitalnya juga lebih mudah dan lebih efisien, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira itu terkait sistem komunikasi digital. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Silakan.